Selamat pagi. Ada komen dari Ibu Eti Alhamain. Apakah macin bisa dicampur sedikit madu asli Pak Jes? Kalau saya tidak menyarankan Bu. Ya kalau saya tidak menyarankan. Minum racikan macin, pure murni racikan macin itu lebih sehat. Ya, kalau mau minum madu, saya sarankan minum di antara jam 1 sampai makan madu ya yang betul ya, jangan minum madu. Kalau minum madu itu pasti udah dicampur air tuh. Ya, makan madu, sendokin aja madunya. 1 sendok gitu. Dimakan antara jam 1 sampai jam 6 sore. Ya, malam sama pagi jangan. Karena kalau kamu pengen bersahabat dengan lambungmu, ya itulah waktunya untuk kamu mengasupkan makanan yang dibutuhkan sama tubuh melalui lambung. Yaitu tidak di pagi hari dan tidak di malam hari. Racikan macin. Minumnya pagi bangun tidur. Ini sampai jam 9.30 aja saya masih minum ginian. Ya dari pagi bangun tidur sampai sekarang aja masih minum. Nih. Sehat, lebih sehat. Ya, madu itu baik untuk dimakan. Direkomendasi oleh 4 kitab suci. Ada di Alkitab. Bahkan di Alkitab ditunjukkan bahwa nabi-nabi, raja-raja semuanya makan madu. Bahkan Samson ketika makan madu, Simpson ya, ketika makan madu kekuatannya double gitu. Daud makan madu. Yohanes Pembaptis makan madu. Itu di Alkitab. Cerita tentang madu itu number 1 malah. Di Al-Quran ada juga tentang madu. Ada kitab madu, nah, kitab lebah malah. Kitab An-Nahl. Itu tentang madu. Di Tripitaka, di Weda, itu biksu-biksu juga berbicara tentang madu. Ya, itu di Weda, di Tripitaka, dikatakan bahwa makanan yang menyehatkan itu madu. Nah, itu diminum oleh para pertapa. Karena madu itu benar-benar alamiah. Lebah yang menciptakan. Manusia bisa mencipta madu enggak? Enggak bisa. Yang mencipta madu adalah lebah. Cuman permasalahannya, lebah itu lebah dari mana? Lebah yang dikasih makan manusia untuk menjadi madu atau lebah yang menciptakan madu beneran? Nah, itu kan kamu enggak pernah tahu itu. Karena yang jualan madu kan sekarang semuanya bilang asli. Semua madu asli ya, karena tidak ada yang dibuat oleh manusia. Makanya asli. Semua madu yang buruk dan yang baik, semua madu yang dari lebah pasti asli. Karena hanya lebah yang bisa membuat madu. Ada enggak madu buatan? Ada. Tapi kalau madu buatan ya gula ya. Air gula itu madu buatan, air gula. Gampang banget untuk mendeteksinya. Untuk mengatakan itu madu beneran apa tidak gitu. Nah, madu itu hanya berfokus kepada madu itu bagus apa madu itu tidak bagus. Karena asli pasti asli. Karena madu pasti yang membuat lebah. Nah, madu yang bagus itu yang seperti apa? Nah, ini yang kamu harus was-wasin. Kalau kamu beli madu, ya, itu yang paling simpel untuk mengetahui madu ini layak untuk dikonsumsi, menjadi backup nutrisi dalam tubuh dan bisa diandalkan atau tidak, gampang. Masukin ke freezer. Kalau madu itu kamu masukin ke freezer tidak beku, ya, kan biasanya kamu punya madu kan ditaruh di botol, dibuka tutupnya, krek. Nah, itu lebih baik kamu minum sebagai pemanis. Tapi kalau kamu buka nah itu boleh menjadi obat. Ya, jadi gampang banget, terutama untuk kamu yang punya masalah diabetes. Kalau kamu taruh madu, ya kamu taruh madu mamanya, kamu taruh madu di kulkas, di freezer, dibuka, bunyinya. Itu orang diabetes boleh minum. Kenapa? Karena kadar airnya di bawah 17%, pasti itu. Ya, madu high desert pasti seperti itu. Madu high desert untuk orang diabetes boleh diminum itu. Ya, nah, minumnya yang paling bagus jam 1 sampai jam 6 sore di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Kamu boleh minum jam 1, kamu boleh minum jam 2, kamu boleh minum jam 3, kamu boleh minum jam 4, kamu boleh minum jam 5 atau jam 6. Tapi kalau kamu buka bunyi krek, nah itu lebih baik jangan dijadikan obat. Terutama kamu yang udah bermasalah metabolik, singkirkan, jangan diminum.
Jadikan minum, jadikan pemanis boleh, monggo silakan. Kamu buat kue pakai madu, monggo. Kamu buat pengen minum manis pakai madu, monggo silakan. Tapi tidak dipakai untuk pengobatan. Itu yang saran saya ya, gitu. Lebih dari itu ya monggo kamu yang mutusin, yang minum kan makan kan mulutmu bukan saya. Kalau saya udah nggak minum itu Pak, ya saya tidak minum itu. Saya minumnya yang ini. Nah ini yang saya minum, propolis. Apa ini propolis? Madu juga, tapi bukan madu. Apa itu propolis? Liurnya lebah, itu propolis. Ini yang saya minum. Ya, liurnya lebah saya minum. Nah, bentuknya kayak begini. Liur lebah yang disekresi dengan apa itu? Resin. Resin itu adalah getah tumbuh-tumbuhan. Getah tumbuh-tumbuhan diambil sama lebah, dipakai untuk membuat sarang lebah. Sehingga sarang lebah adalah tempat yang paling steril di muka bumi. Ini dia bentuknya kayak begini, propolis ya, kayak begini ya, propolis. Nah. Propolis ini menyelamatkan banyak orang yang bermasalah dengan COVID waktu itu. Ya waktu itu COVID, propolis ini menyelamatkan mereka karena High Desert waktu itu mensuplai rumah sakit atlet apa itu hotel atlet yang dijadikan rumah sakit untuk COVID. Berapa kontainer itu? Ya, itu High Desert mensuplai. Yang harganya lebih mahal loh. Ini kan harganya cuma 400 sekian. Nah, yang disuplai ke situ harganya 800 ini. Jadi lebih mahal. Ini yang murahnya saya beli. Yang biasa saya tawarkan, yang teman-teman pada pesan ini, yang ini. Ya propolis ini sama Mbak Vira langsung ya, nggak ada di keranjang kuning ini, nggak ada di pasar. Kalau ada di pasar itu mesti buangan. Kenapa? Karena ini nggak boleh dipasarkan. Ya ini pasarnya tertutup. Ini tidak bisa dipasarkan di marketplace, tidak bisa. Kalau sampai ada di marketplace berarti itu penyesatan. Ya itu artinya buangan. Maaf saya harus ngomong. Ini hanya bisa member atau melalui saya. Kalau Anda menemukan ini di marketplace, nah saya tidak yakin itu original, karena itu buangan. Ya, terus terang aja saya ngomong, karena saya pasti dibela sama perusahaan kalau saya ngomong seperti itu. Ya, Jess, gitu dia. Nah, kalau ngerti rahasia ini, kamu sehat. Nah, apalagi kamu suka minum manis, tapi nge-gym. Dan ini penting banget, tidak sarapan dan tidak makan malam. Kamu pasti sehat. Karena musuh kesehatan itu nomor satu adalah gula. Musuh kesehatan nomor satu itu gula. Gula itu adalah nasi, tepung, kue, jajan, cemilan, gorengan, sayur, buah. Itu musuh dari kesehatan itu di situ. Loh Pak, makan buah kok, makan sayur kok disirik. Ya, karena kamu makannya tidak ada aturan. Kalau kamu makan sayur pada waktunya ya aman, sehat. Karena memang dibutuhkan juga. Tubuh ini kan butuh gula. Tapi bukan gula makanan tubuh. Ya, hanya kebutuhan. Gitu. Hidup itu butuh tidur. Tapi bukan tidur untuk hidup. Ya, itu kamu harus pahami dulu. Ya, orang yang punya impian besar 4 jam 5 jam tidur itu sudah cukup. Makanya hidup itu butuh tidur. Tapi bukan tidur yang memberi hidup. Nah itu kamu harus pahami juga. Ya, tubuh itu butuh gula. Ya, kamu kalau tidak punya gula dalam tubuh, kamu tidak kuat untuk mengerjakan pekerjaan kamu. Tapi gula bukan hanya dari nasi. Bukan hanya dari kue. Bukan hanya dari minuman manis. Bukan hanya dari gorengan. Tapi makanan yang kamu makan pun, telur, ikan, daging, seafood, yang dimasak itu bisa menghasilkan gula di dalam tubuhmu. Jadi itu yang paling baik, sudah cukup. Gula tidak bisa dipecah menjadi protein, tapi protein bisa dipecah menjadi gula. Kamu pilih yang mana? Makan gula atau makan protein? Saya sudah memutuskan selama 7-8 tahun ini makanan saya protein. Telur, ikan, daging, seafood. Sehingga itu bisa dipecah menjadi gula. Jadi saya nggak butuh. Makanya saya nge-gym tanpa makan itu bisa. Seharian nggak makan tapi nge-gym 1,5 jam bisa. Nggak ada masalah. Ya, perjalanan jauh tanpa makan bisa, nggak ada masalah. Karena apa? Karena saya makannya adalah telur. Nah itu dia.
Nah, kamu bisa meliarkan pikiranmu untuk